Au. Au. Salah sendiri. Au. Mau pindah alam. Ini daerah apa lagi ya? Nyesel banget deh, aku tuh nggak bawa mobil sendiri. Tahu gitu kan aku bawa mobil sendiri, bisa mencari alamat sendiri. Nah ini, bilangnya katanya mau dijemput, tapi nggak dijemput-jemput. Sinyal nggak ada lagi. Wih, terus gimana dong kalau misalnya aku mau mencari perusahaan aku yang di pelosok nih? Dapat relobet lagi yang ada. Aduh, apes banget deh. Masa iya ada kunjungan terus nggak dijemput? Seharusnya kan dijemput dong, seharusnya bilang dulu kek, ada jadwal kek. Semuanya harus di planning kan? Bukan aku malah nyari-nyari kayak gini, nggak ada orang lagi. Minta tolong sama siapa? Tadi cuman ada sih lewat, cuman aku pokoknya kalau misalnya ada kendaraan mau nggak mau pokoknya harus aku berhentiin daripada aku sasar di sini sampai malam, ya kan? Nggak tahu aku juga harus minta tolong sama siapa. Pasti nih semua gara-gara kamu. Aduh, sakit lagi. Tapi enggak sih, bukan gara-gara kamu. Semuanya cuma tidak terschedule. Seandainya emang ada jadwal siapa yang mau jemput jam berapa tiba sampai aku di Juanda, seharusnya semuanya itu terschedule siapa yang akan menjemput. Ini kalau gitu kan aku bawa mobil sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga interview hari ini bisa berjalan dengan lancar. Aku sebelum berangkat udah cium kaki ibu, udah minum air kaki ibu. Semoga semuanya diberikan keajaiban, kelancaran, kemudahan. Gak nyangka banget, dari sekian bertahun-tahun aku udah mengharapkan kerja di kantor itu. Ternyata baru sekarang ada lowongan, ada lamaran pekerjaan di situ. Posisinya bagus juga. Ya semoga aja memang benar-benar berjalan lancar, tidak ada kendala. Terus tanya pengalaman, aku juga pengalaman udah berkali-kali di perusahaan yang sudah sangat besar. Cuman perusahaan yang benar-benar aku impikan adalah perusahaan yang ini nih, perusahaan Vano Jaya, dimana PT-nya udah keren-keren banget, proyeknya dimana-mana, kontraktornya sangat rapi, disiplin. Terus yang terpenting adalah pendapatannya di sini sangat bagus. Kalau misal aku memang benar-benar jadi di situ, keterima di situ, pasti aku jadi syukuran. Tapi gimana mau syukuran ya? Aku mau ngerayakan sama siapa? Pacar aja nggak ada. Coba seandainya aku punya pacar, pasti aku keterima kerja, pacar aku juga ikut seneng deh. Paling yang seneng sama yang bahagia cuma orang tua aku, ibu sama papa aku. Iya deh. Yang penting sekarang aku fokus membahagiakan orang tua, fokus membahagiakan hati ibu, hati papa, karena mereka berdua yang sangat menuruti semua keinginan aku. Mulai dari kuliah, SMA, SMP, SD, semuanya diberikan fasilitas yang terbaik. Kerja aja sampai keluar kota diberikan mobil sama dia. Semua kebahagiaan ini, semua kesuksesan ini akan aku persembahkan buat orang tua aku. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aku terima. Aduh. Au. Salah sendiri. Au. Mau pindah alam. Kamu tuh nyengir
dong kalau mau ngerem, udah tahu di depan ada orang. Kamu juga ngira-ngira kalau mau stopin mobil aku. Iya, aku mau minta tolong, cuman kan ya kamu kan bisa tuh ngerem. Tanpa harus nabrak aku, sakit kan bokong aku sama siku aku. Minta tolong? Modus. Kamu orang jahat ya? Bantuin. Di mana-mana kalau orang lagi jatuh tuh dibantuin, bukan masih diomelin. Aduh. Di mana-mana, kalau semisal udah ketabrak kayak gini, kamu harus tanggung jawab nih mobil lecet. Lecet apaan? Nabrak daging, nabrak manusia. Nggak mungkin lecet. Lecet cuma dikit doang. Naik. Mas, tunggu dulu. Mas, aku minta tolong dong. Nggak mau. Mas, aku nih cari alamat, susah. Aku juga nggak tahu ini tuh daerah mana. Aku nyasar di sini. Aku lagi ada kunjungan kerja. Kamu cari alamat? Aku cari nafkah. Mau melamar pekerjaan. Dan aku nggak boleh telat. Kalau misal telat, kamu bertanggung jawab. Mas, tunggu dulu. Minta waktunya sedikit aja numpang. Aku masih mau mencari tahu alamatnya di mana. Cuman HP aku lagi lobet. Sedikit kamu bilang. Ini udah terlalu banyak. Jeda untuk tabrakan sampai aku nolong kamu. Ini sudah hampir 10 menit. Kalau aku terlambat di kantor yang baru mau aku lamar pekerjaan di situ, dead. Karir aku habis semuanya. Aku rela-relain mengundurkan resign dari perusahaan yang sebelumnya hanya untuk bekerja di perusahaan itu. Mas, nanti aku bayar deh 5 kali lipat dari taksi. Mas, aku minta tolong dong. Ini masalahnya, gaji aku, bayaran aku kalau aku kerja di sana bayaran tiap bulan. Ini cuma dibayar 1 kali, selesai. Iya kan, cuman kali ini doang, Mas. Aku nyasar loh di sini. Ini aku hanya cuman seorang perempuan sendiri. Aku paham kamu perempuan. Aku paham kamu manusia. Good luck. Mas bantuin dong aku dong. Mas. Kapan aku nikah sama mbak kamu? Kamu tega sama perempuan aku di sini? Kamu Mas. tega aku gak makan? Kalau misalnya aku gak makan, kamu tega? Mas, aku kecopetan di sini, aku dibegal terus gimana dong? Bodoh, kamu bukan sohib aku, bukan keluarga aku. Nenek bukan, kakek bukan. Emang aku pikirin. Dah. Mas, gak ada orang lewat satupun di sini kecuali kamu. Minta tolong dan waktunya, Mas. Mas, minta tolong. Kalau mau pindah alam, bukan kayak gini caranya. Bye-bye. Mas, kasih aku kesempatan, Mas. Nanti aku bayar 10 kali lipat deh. Gagal lagi. Ini bocil nggak mungkin aku mintain tolong. Yang ada dia pasti ngeledekin aku. Ya ampun. Terus aku minta tolong sama siapa dong? Mau aku tolongin? Berubah pikiran. Buruan naik. Ya, tunggu. Oke. Yuk, jalan. Thank you. Seat belt pakai. Ya. Golok banget itu cowok. Sekarang pembukaan karyawan baru. Waktunya aku cari ceperan. Inilah saatnya di mana aku harus memainkan segala potensi di mana uang itu akan mengalir. Secara aku juga pengen lah naik mobil mewah, naik Mercy. Jalan-jalan nantinya sama Risma. Ovi, Ya, bagaimana situasi di kantor ini sekarang? Iya, ya seperti Bapak telah lihat, kantor kita selain kerjanya memang semua sesuai dengan ekspektasi Bapak dan karyawan-karyawan yang berada di sini, Pak, sedang berolahraga di tempat yang telah kantor sediakan seperti itu, Pak. Oh ya Ovi, selain kamu untuk mengurus karyawan, kamu jangan lupa untuk urus lapangan kantor ini. Karena apa? Karyawan kita bukan cuma tentang uang, bukan cuma tentang prestasi, tapi juga kesehatan, kebugaran badan.
Saya mau semua karyawan di kantor ini sehat. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang kelemer-kelemer, tidak ada yang lembek seperti kamu. Paham? Paham, Pak. Semenjak saya berada di kantor sini, Pak, saya udah berubah drastis, Pak. Tiap hari jam 5 pagi, saya berusaha datang ke kantor, Pak, untuk bisa menikmati fasilitas kantor, yaitu lari pagi, seperti itu, Pak. Yakin kamu lari pagi? Iya. Lihat perut kamu. Pak. Lihat perut kamu. Sudah kayak kuda Nil. Proses, Pak. Ini yang dinamakan proses, ya perut saya ini, Pak. 1 minggu lagi. Kalau aku tahu perut kamu masih seperti ini, aku hukum kamu lari 10 kali lapangan. Oh ya, Ovi, hari ini kita akan kedatangan bos besar dari kota, dari bos pusat. Bos pusat, Pak. Ya, betul. Oh ya, sebentar lagi bos pusat akan datang. Kamu tunggu dia di sini, dan ketika dia sudah datang, kamu hubungi aku. Oh, Karena aku sangat mau bertemu dengan dia, kamu persilahkan dia masuk dan temui dengan saya. baik, Pak. Dan jangan lupa, karena dia bos besar dari bos pusat, kamu harus beri dia pelayanan yang terbaik. Baik, Pak. Saya akan melayani bos pusat kita secara yang paling baik, Pak. Terbaik dari apa yang saya telah lakukan, Pak. Dan kamu jangan kecewakan saya, karena semua aku percayakan sama kamu. Oh, tenang, Pak. Yang namanya Ovi ini tidak pernah mengecewakan, Pak. Bapak tahu sendiri, Pak, mana kerjaan yang tidak bisa saya atasi, Pak. Oh, maafin saya, Pak. Nah, ini Bu Risma, Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Oh ya, ingat, jangan sampai bos besar kecewa dengan kantor ini. Karena dia pertama kali datang ke kota ini, ingin menginterview, ingin mereview semua apa yang ada di kantor ini, termasuk karyawan, termasuk kamu, dan termasuk saya juga. Kalau seandainya terjadi apa-apa, kalau seandainya bos besar marah karena karyawan-karyawan di sini tidak kompeten, kamu yang saya hukum. Keliling 100 kali lapangan. Dan untuk kamu, Risma, temenin kamu Bapak Ovi di sini. Jangan sampai dia berbuat ulah. Baik, Pak. tenang saja, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak Sony. Urusan begini mah sepele bagi saya, Pak. Tenang aja, Pak. Oh ya, satu lagi. Hari ini kita akan kedatangan beberapa karyawan yang akan interview. Paham? Paham, Pak. Saya udah persiapkan seluruhnya, Pak. Oh ya, sebentar lagi aku tinggal dulu ke dalam. Jangan lupa, bos besar akan datang hari ini. Pesan saya, jangan sampai bos besar kecewa dengan kantor ini. Baik, Pak. Saya akan masuk dulu, saya tunggu di ruangan. Kalau ada apa-apa, kamu langsung hubungi saya. Baik, Pak. Ya udah. Ya, Risma. Baik, Pak. Nggak ada aja, Pak Sony. Ya itu ya. Waktunya kita beraksi nih, Risma. Iya dah sih. Kamu tahu nggak? Sebentar lagi akan banyak pendaftar ataupun calon karyawan yang akan melamar di kantor kita. Waktunya kita untuk mencari in the money, in the fulus untuk liburan maupun untuk biaya pernikahan kita, Risma. Oke, aku mau kok. Berapa ya kira-kira budgetnya? Tenang aja, aku bisa atur itu secara aku udah tahu seluk-beluk di kantor ini. Kamu tinggal tunggu aba-abaku saja, seperti itu. Tinggal terima duit, ya udah beres gitu. Ya meskipun nggak begitu banyak sih. Jangan lupa bagi buat aku 15%. Iya, tenang aja. Oh iya, kulit kamu tambah putih. Iyalah, aku kan pakai body care. Oh, Body careku lo mahal. Iya. Tenang aja, nanti kamu akan aku bawa ke salon. Sekalian apa namanya itu? Bonding. Smoothing. Oh, smoothing. Nah, itu dia maksud aku. Kamu bisa perawatan di salon sana. Tenang, aku yang biayain.
Kamu mau mobil? Mau lah. Kalau bisa aku pengen beli Civic sih. Ya udah, nanti jikalau banyak karyawan baru yang datang ke sini dan kita peras mereka, kita bagi hasil, oke? Oke. Tapi kalau dimarahin bos gimana? Alah, tenang aja. Oh iya, jangan lupa bos pusat nanti akan meninjau kantor di sini. Jikalau kamu udah tahu bos pusatnya yang mana, cepet kabari aku supaya aku nggak salah-salah, oke? Oke. Kita nunggunya di sini. Pak Sony nyuruhnya begitu. Kita tunggu aja di sini. Gimana? Oh, jadi ini kantornya. Iyalah. Saya iya dong. Aku jamin kamu pasti keterima. Kamu kayak peramal. Sok tahu aja. Emang kamu tahu apa? Kamu aja bukan orang sini. Di sini tuh ketat, disiplin. Tidak sembarangan orang bisa masuk kerja ke kantor ini. Kamu ngeremehin aku. Kamu kayak gini pernah kerja di kantor tahu? Ya, iya sih. Kalau dari segi penampilan, kamu memang kayak pernah kerja di kantor. Cuman kalau lihat dari pemaksaan yang tadi, kamu kayak orang rimba. Ya maaf, itu kan aku lagi kepepet. Masa ya kamu tega ninggalin aku di jalanan kayak gitu, sepi lagi? Kalau aku tega, udah aku tinggalin kamu. Buktinya aku tadi mundur lagi. Iya, dengan secara kepaksa kan? Bukan Dan kepaksa. Aku itu buru-buru udah mempersiapkan dari 3 hari yang lalu buat interview. Sekarang aku terlambat. Ya mau nggak mau aku sekalian terlambat deh. Aku ngomong sama atasan bentar lagi. Ya aku udah yakin pasti kena omel. Iya, kalau misalkan surat lamaran kamu bagus, kamu banyak pengalaman, ya kamu pasti keterima. Kalau cuma masalah keterlambat 1 menit 2 menit tuh. Kodok, ini perusahaan, bukan warung kopi. Jadi mau sepintar apapun, sebagus apapun nih ijazah, tapi kalau sudah nggak disiplin, skill, kepintaran, semuanya nggak berlaku. Jadi kalau perusahaan besar itu mengutamakan waktu, karena kalau skill, kepintaran bisa diasah. Bilang aja kamu lagi nolongin orang. Wah, Pak Jero tuh. Mana? Itu. Jikalau karyawan yang baru-baru di sini naikannya Pak Jero seperti itu, bisa cepat kaya kita. Ambil 50 juta. Nah itu dia. Boleh gak sih? Boleh dong. Wah, Keren tuh. Ya itu banget ya. Bisa-bisanya karyawan. mobilnya Pak Jero. Itu dia masalahnya. Ya itu memang yang aku pikirkan. Cuman aku nggak yakin kalau dia orang-orang di kantor bakal percaya. Tenang aja, kalau misalnya kamu nggak keterima, semua aku yang ngurus. Allah, sosokan kamu yang ngurus. Ngurus diri kamu aja untuk cari alamat kamu bingung. Ingat ya, kalau aku interview, kamu jangan kemana-mana. Ingat, kalau kamu kemana-mana, aku nggak mau tanggung jawab. Aku nggak mau cari kamu lagi. Aku mau langsung pulang dari sini. Jadi kamu diam di sini. Nggak usah bawel. Di sini banyak orang jahat. Kamu perempuan kan, badan-badan kayak kamu ini yang dicari sama om-om di sini. Terus kamu dibawa. Untung aja kamu ketemu sama aku. Kalau ketemu sama Gundruwo. Jangan banyakin marah, banyakin bismillah. Aroma cinta dari aku. Udah mulai jatuh cinta sama aku? Enggak. Kalau aku jatuh cinta sama kamu, kiamat hidup. Kamu manusia kan? Karena kamu manusia, bantu doa ya. Karena pasti dijabah sama Tuhan. Oke? Iya. Udah, meskipun aku nggak doain, kamu pasti keterima. Amin. Kodok. Apa lagi? Jangan kemana-mana. Kamu, aku tugaskan diam di mobil. Gak bisa keluar. Buruan, Bu. Kamu ditungguin. Good luck ya. Berdoa. Aku yakin sih dia pasti keterima. Secara dia
orangnya juga udah baik, ganteng juga. Aku lihat sih pengalaman dia juga udah oke. Tapi kalau misalkan dia nggak keterima, aku sendiri yang akan terjun langsung. Dia nggak tahu aja kalau aku ini bos utama dari Vanu Jaya. Tapi kok aku sering mikirin dia ya? Kenapa setiap aku nyebut nama dia, hati aku tuh kayak, nggak mungkin Novi, nggak mungkin aku juga jatuh cinta secara tiba-tiba, secara random. Tiba-tiba aku mulai tertarik sama dia. Tiba-tiba aku juga. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau dilihat-lihat sih dia emang juga ganteng, sesuai dengan hatinya. Ya meskipun awalan dia sering ngomel, tapi akhirnya dia juga baik kok. Aku yakin dia emang orangnya baik. Cuman karena kepepet aja, cuman karena dia emang buru-buru untuk melamar pekerjaan, supaya dia nggak terlambat, akhirnya dia sering ngomel sama aku. Ini nih, Ini dia. yang pakai pajero merah. Iya. Permisi, Bapak, Ibu. Kok terlambat? Oh, barusan masih ada kepentingan dan urusan kemanusiaan, Pak. Kamu nggak bisa tahu waktu ya? Kebetulan saya juga pakai jam, Pak. Saya memang sekali saya sadar saya salah, saya terlambat. Kamu tahu kan, karyawan-karyawan di sini selain disiplin, nggak lelet, nggak banyak alasan. Kamu tahu nggak? Siap. Pakai batuk lagi, udah terlambat, pakai batuk. Bawa virus juga. Saya memang kurang enak badan, Pak. Cuman memang barusan tidak bisa dihindarkan masalahnya, Pak. Dan saya harus memang melakukan hal semuanya. Saya juga nggak bisa bilang sama Bapak. Jadi saya juga minta maaf sama Bapak selaku Bapak karyawan atau staf di sini. Tenang aja mas, tenang aja. Semua itu sebenarnya Ada solusinya. ada solusinya. Alhamdulillah. Sebenarnya tadi itu saya ingin berkenalan saja dengan Mas siapa namanya ya? Saya Fajar, Pak. Oh, Mas Fajar. Dari kota mana, Mas? Saya dari Desa Wonosari, Pak. Oh, Desa Wonosari. Mas yang bawa mobil Pajero merah itu ya? Oh, kebetulan mobil itu dibelikan sama orang tua saya, Pak, waktu kuliah. Oh, orang tuanya orang berada berarti ya? Mas Fajar berarti ya? Mas Fajar kan? Fajar, Pak. Ya. Begini, Mas. Iya, Pak. Gampang. Kalau terlambat ataupun molor-molor berkas tidak lengkap pun sebenarnya bisa saya atasi. Udah, Mas tenang aja. Cuman Maksudnya gimana ya, Pak? Saya kurang paham dengan yang diomongkan Bapak. di mana-mana, Mas, kalau mau melamar pekerjaan pasti Iya. ada yang namanya uang pelicin. Pelicin, Pak. Iya, pelicin. Risma. Itu nanti itu ya, kamu kalau sudah ada uang pelicin, biaya administrasi, nanti kamu dapat biaya administrasi, terus uang masuknya juga bakalan gratis. Nah, biar saya lebih perjelas ya, Mas ya. Saya langsung diterima maksudnya. Iya. Iya, Mas. Mas, untung aja Masnya bawa Pajero. Kalau nggak bawa Pajero, udah saya lempar Masnya ke bawah. Mas, biayanya cukup murah kok, Mas. Cuman 50 juta aja. 50 juta aja. Mas, saya baca di prosedur, saya baca di brosurnya, saya buka artikel perusahaan ini. Di mana-mana perekrutan karyawan gratis, Mas. Itu kan di prosedur ya, Mas ya. Di sini kan beda. Beda. Jadi semuanya itu butuh uang masuk. Uang masuk dan pelicin, apalagi Masnya ini kan tadi kan sudah terlambat seperti itu. Jadi Mas
Udah, nggak akan saya diskualifikasi. Tenang aja, berkasnya saya akan terima langsung. Seperti itu, Mas. Mudah, cukup bayar 50 juta saja. Begitu. Bayar 50 juta aja langsung masuk, nanti tanpa tes-tes apapun. Mohon maaf Ibu, Bapak, kalau semisal ada pembiayaan seperti itu, saya kurang siap karena orang tua saya berpesan begini. Kalau semisal saya masuk dalam suatu pekerjaan saya udah menyogok, berarti saya setiap bulan mengambil gaji saya. Itu haram, Pak. Karena apa? Itu adalah hak orang lain yang saya bayar, saya sogok. Saya mau bekerja di sini atas kapasitas saya, atas skill saya, atas kemampuan saya. Kalau semisal saya menyogok, memberikan uang terhadap Bapak dan Ibu, lantas uang apa yang saya makan setiap bulan, Pak? Itu lebih parah daripada riba, Pak. Masnya kolot ya. Memang kolot masnya ini. Udah saya baik-baikin, masih nggak mau. Apa susahnya bayar uang 50 juta untuk masuk kantor sini? Mobil aja Pajero. Bayar Tapi- 50 juta aja nggak bisa. Mobil aja Pajero merah. Mending kita terima karyawan-karyawan yang lebih ingin. Berpotensi bang. Berpotensi untuk nyogok. Ya, bukan lah. Terserah kita. Kantor ini milik kita. Kita yang menentukan. Bapak, Ibu, kalau semisal kita bayar 50 juta, kan lebih baik dibuat modal, kita punya usaha sendiri di luar, Pak. Ini kan kita mau kerja. Di mana-mana, orang mau kerja itu mau cari uang. Bukan mau mengeluarkan uang di depan, di muka. Namanya kan kreditan, Pak. Namanya kan beli barang. Saya nggak mau beli barang di sini. Saya nggak ada uang muka. Tutup mulut kamu ya. Kalau kamu memang nggak mau kerja di sini dan nggak mau bayar uang 50 juta untuk masuk kantor sini, lebih baik kamu pergi. Saya nggak butuh ceramah kamu. Saya butuh uang. Paham? Paham, Mas? Pak, kayaknya lagi lihat karyawan yang lain, Pak. Halah. Boleh saya masuk? Loh, apa-apaan ini? Kamu itu cukup bertemu dengan stafnya saja. Ngapain kamu langsung masuk ke bos? Memangnya siapa kamu? Kamu baru datang ke sini, udah sok-sok ngatur mau nyelonong-nyelonong begitu. Hah? Pintu ketok dulu, pintunya. Pendaftarannya ada di sini. Bayar 50 juta baru kamu ketemu bosnya. Tapi di mana-mana kalau interview kan nggak mungkin berdiri seperti ini, Pak. Pasti masuk ke dalam ruangan. Udah terlambat, gak mau bayar. Berkasnya memangnya sudah lengkap. Coba lihat. Bawa virus lagi. Ini gak lengkap. Gak ada yang lengkap ini. Pulang saja kamu. Udah, pergi. Memang mungkin kamu hanya sewa aja mobil itu ya? Hah? Sewa kamu? Oh, Ya sudah, Pak. Kalau memang misal saya nggak terima, semoga pekerjaan Bapak sama Ibu menjadi berkah, jadi manfaat terhadap keluarga dan bangsa. calon karyawan rendahan seperti kamu gak layak masuk kantor sini. Udah pergi. Sudah telat. Pak, saya lebih baik jadi tukang beca daripada harus bekerja membayar uang untuk Bapak. Sombong sekali dia. Kamu harus mengatasi calon karyawan baru yang seperti itu. Kita harus tegas, Wisma. Soalnya apa? Masa kita harus kerja dengan susah-susah payah? Masa kita nggak ada uang pelicinnya? Secara kamu kan harus mani-pedi, pedicure, Iyalah. dikit. Harus perawatan dulu ya kan? Iya. Ya minimal 50 juta lah. Nah. Kan dia bawa Pajero merah. Bener sekali. Aku kira dia orang bener-bener orang kaya. Ternyata disuruh bayar 50 juta. Nggak Ogah-ogahan. Kita harus cari buruan baru supaya kita mendapatkan uang lebih banyak. Dan ingat, jangan sampai ketahuan Pak Sony, terutama bos pusat. Oke. Ya. Aduh.
Gimana? Aku tahu kok, kamu pasti keterima. Ya kan? Coba ceritain sama aku gimana tadi wawancaranya, bertemu dengan siapa saja. Terus kamu sekarang menduduki jabatan apa? Iya, cerita. Kamu jangan lemes kayak gitu dong. Kan tadi bukannya kamu tadi semangat sama aku, katanya bilang aku suruh doain. Giliran aku juga udah doain, udah zikiran, malah kamu lemes kayak gini. Kodok, kalau misalnya aku udah lemes turun dari kantor, itu tandanya aku nggak keterima. Paham nggak kamu? Apa kamu nggak keterima? Iya. Oh, siapa yang nggak nerima kamu? Aku yang tanggung jawab. Kamu kayak Spiderman aja, mau tanggung jawab kamu. Ya aku tinggal bilang aja bahwa orang ini tadinya menolong aku yang lagi kesusahan. Kamu ratu di sini. Kamu aja nyasar. Ya kan setidaknya aku membenarkan apa yang benar. Kan kamu kan terlambat itu bukan karena kamu bangunnya kesiangan, terus bukan karena kamu lelet. Enggak kan, semuanya kamu memang udah prepare, cuman kamu aja yang nolongin aku. Gara-gara kamu, aku nggak keterima. Hah? Iya, dia tuh yang nggak tahu. Padahal kan skill kamu kan oke. Lamaran kamu juga oke. Enak bilang. Gini aja deh. Kamu anterin aku ke sana. Nggak mau. Nanti kalau misal kamu ke sana, aduh, di blacklist aku di semua perusahaan gara-gara kamu ngomel ngalur ngidul nggak jelas. Nggak bakalan di blacklist. Ya udah, yuk buruan yuk. Anterin aku sana. Emang kamu bisa apa membolak-balikkan telapak tangan takdir ini? Jelas-jelas nggak keterima, masa dengan kamu menghadap aku jadi keterima? Nggak boleh berputus asa. Apapun takdir yang emang udah menjadi takdirnya, kita tuh bisa berubah dengan berusaha. Mustahil, muhal. Kalau misalnya aku keterima, aku lamar kamu jadi istri aku. Tapi kalau misalnya aku nggak terima, kamu traktir aku bakso. Tapi kan muhal, mustahil aku bisa menikah dengan kamu. Nggak mungkin aku keterima. Udah, ayo, biar kamu jadi saksi. Kejadian? Oke, gak usah banyak ngomong. Kesana cepetan. Ya, yuk buruan. Rating kamu tuh, ada bos ratingnya. Rating kamu tuh juga. Masa kamu tadi wawancara kayak gitu? Buruan, sebelum nanti stoknya nanti hilang deh. Aku lupa bilang sama kamu. Udah percuma ke atas. Aku tadi tuh diminta uang 50 juta buat keterima. Itu juga alasan yang tidak menentukan buat aku keterima. Diminta uang 50 juta? Buat apaan? Ya kan aku tanya. Pelicin. Ini Konoha, negara Konoha, di mana-mana harus ada fulus and the gang and the money and the licin. Baru masuk. Sekelas perusahaan Panojaya masih ada yang kayak gitu? Di mana aku tahu. Maksudnya sekelas perusahaan ini masih ada karyawan yang masih dimintai pelicin? Aku pikir enggak, makanya aku terobsesi. Terus jawaban kamu apa? Iya, kenapa kamu nggak mengiyakan? Kenapa kamu nggak masih menunggu waktu atau bagaimana? Ibu, nenek, kakek semua bilang sama aku, maksud aku ibu aku, kalau di awal sudah menyogok, ya, tiap bulan aku makan gaji apa? Haram. Kalau sudah haram, lebih parah dari riba. Kalau misalnya aku menyogok, berarti kan ada hak orang yang harusnya keterima, bukan aku. Aku baru mau masuk kalau aku memang keterima karena kemampuan aku. Kalau misalnya aku gak terima, ya udah, aku nggak mau. Aku bilang gitu sama pimpinannya. Langsung pimpinannya tuh bilang sama aku, kolot kamu, kolot gitu. Berarti kamu emang bener nih nggak mau masuk perusahaan ini? Aku mau masuk kalau memang misalnya aku keterima dari diri aku sendiri. Kalau misalnya ada embel-embel fulus and the gang, aku nggak punya uang. Ini kamu jangan lihat mobil aku. Ini mobil, ini dibelikan sama orang tua aku. Mana mungkin aku beli mobil pakai duit aku sendiri? Dari mana? Jual rating. Ini memang agak konslet ya. Dibelikan orang tua. Iya kan, aku barusan bilang. Berarti ini bukan punya kamu, orang tua kamu kan? Ya. Ya udah, ayo. Aku yang bayar. Udah dibilang aku, buset dah ngelawak nih orang, ngelucu di siang bolong mau bayar 50 juta, handphone aja nggak punya. Aku tuh sebenarnya punya ya, cuman kadang lagi lobet. Emang kamu punya pengecasan iPhone? Nggak ada kan? Ya udah, makanya aku bantuin, karena kamu udah bantuin aku, sekarang aku yang bantuin kamu. Aduh, makanya pakai sendal tuh yang bener. Pakai sendal di belakang cuman segini. Bagus. Ini bener, ini baru bener.
baru benar. Oh, jadi kamu bawain teman kamu seperti itu. Kamu ya begini deh. Hitung-hitung ini kebaikan aku, jadi semua total untuk biaya masuk kantor sini 100 juta bersama teman kamu kan? Aku kira kamu gak ada duitnya, ternyata maafin aku ya. Tunggu. 100 juta? 100 juta itu buat apaan? Uang administrasi lah. Sejak kapan orang yang ingin melamar pekerjaan itu harus bayar 100 juta? Sejak peraturan saat ini, memangnya Mbak ini siapa? Kamu jangan so berkuasa. Kamu aja mau datang ke alamat kamu masih minta bantuan sama aku. Sekarang kamu malah... Iya, kamu sabar aja biar aku yang ngomong. Kamu udah lama di sini? Saya baru 4 bulan. Ngapain kamu tanya-tanya sama aku? Oh, kamu belum tahu? Oh, kamu calon karyawan baru juga? Kamu bila kamu kurang ajar sama aku, kamu gak akan saya terima di kantor ini. Mohon maaf Bapak, dengan Bapak siapa? Saya Bapak Ovi. Staf administrasi perkantoran kan? Iya. Atasannya Bapak Sony kan? Kalau begitu panggil sekarang Bapak Sony. Saya ingin bertemu dengan Bapak Sony. Silakan, telepon aja. Kok dia tahu? Kamu jangan sembarangan. Nanti kalau misal aku tambah dikerecokin, aku nanti di blacklist di semua perusahaan. Udah, kamu tenang aja. Kamu kenapa sih nggak percaya mulu sama aku? Dari tadi juga udah kamu sering marah-marah terus. Udah, intinya kamu diem aja, terima semuanya. Oh, mungkin ini. Oh, Mbak, pembantunya. Apa itu Pak Sony? Nah, ini Pak Sony. Yang sopan, ada manajer. Mampus. Pak. Pak, selamat siang. Selamat siang Kak Sony. Ibu Novi? Pak, saya calon karyawan baru Pak. Oh ya. Cuman saya nggak jadi melamar karena barusan saya diminta uang tebusan 50 juta Pak. Uang tebusan? Iya. 50 juta? Iya. Ovi, Pak. Saya juga mohon maaf, barusan saya wawancara interview terlambat karena saya juga masih menolong orang ini Pak. Orang ini yang maksa saya untuk minta tolong Pak. Jadi saya bawa aja langsung sini biar percaya Pak bahwa saya tidak bohong Pak. Dia tidak benar, Pak. Saya kontraktor Pak. Dulu saya pernah kerja di Vanijaya. Saya direktur pelaksananya. Cuman saya sekarang ingin bekerja di Vano Jaya karena saya ingin mengasah kemampuan saya di sini dan saya kagum dengan perusahaan di sini Pak. Cuman karena memang saya nggak diterima, saya nggak apa-apa, saya terima Pak. Mas Fajar, Ovi, Risma, biar saya perkenalkan. Ini adalah Ibu Novi yang kata saya tadi pagi akan ada bos pusat datang ke sini. Dialah orangnya. Dan calon karyawan di sini itu telat gara-gara menolong saya. Kamu yang bener. Kamu pikir Bapak Sony bohong? Pak, bener nih bosnya. Benar Mas Fajar. Masa bos pusat jalan kaki Pak? Ya, itu kesalahan saya Pak Fajar. Tadi saya kira Bu Novi masih belum nyampe di kota ini. Ternyata dia sudah di kota ini. Gak bawa handphone lagi. Ya, sebenarnya itu tugas saya untuk jemput Bu Novi. Bu. Gimana Pak? Sebenarnya tugas saya untuk jemput Bu Novi. Tapi saya lupa tadi. Saya pikir Bu Novi itu sudah ada yang mengantar dari sana. Jadinya saya suruh Bapak Ovi untuk tunggu di sini untuk menunggu Ibu Novi datang ke kantor ini. Ternyata Mas Fajar lah yang menolong Ibu Novi untuk sampai di kantor ini. Bu, saya minta maaf ya Bu. Tadi pagi saya marah-marah sama Ibu karena Ibu hampir menabrak mobil saya. Ya awal sih aku nggak maafin, cuman karena kamu sudah membantu aku dengan cara kamu sendiri meskipun ya ikhlas nggak ikhlas, aku maklumi. Dan surat lamaran kamu pasti keterima. Ternyata Bu Novi. Yang nggak keterima dia. Hah? Tadi saya cuman acting doang, Bu. Bu, bener Acting Bu. kamu bilang kamu Iya, ingin Bu, bikin bener, perusahaan saya bangkrut. Bohong. Nih, kamu tadi di sini nih. Tadi dia di sini. Terus saya di sini, Bu. Risma tadi di sini juga, Bu. Bu Risma di sini tadi, Bu. Dia ngomong di sini, Bu, tadi, Bu. Dia ngomong begini. Kolot kamu ya. Kalau nggak bayar begini, Bu. Nah, jadi pada waktu itu saya ngomong di sini. Dasar calon karyawan rendahan. Semisal Pak Sony, saya menjadi dia ya. Dasar karyawan rendahan.
mau kerja, terus dia bilang begitu, mobil Pajero, bayar aja nggak bisa begitu Bu. Terus, ibu sendiri tahu kan yang di sini? Oh, jadi kamu bawa 2 orang ya? Bagus, nanti saya diskon. Bawa 100 juta. Pak, jangan percaya Pak. Dia Oh, kalau kurang peraga saya bisa lihat di CCTV. Pas sebenarnya saya juga diajak sama Pak Ovi. Ya tetap aja kamu mau kan? Dan kamu juga sebagai dalang dari semua ini. Pak, sebenarnya Ibu Risma lah yang mengajak saya. Loh, kok kamu jadi nyalain aku sih? Dengar, aku tidak peduli siapapun yang mengajak. Intinya kalian berdua sudah mau berbuat yang tidak baik di kantor ini. Kamu mencoba korupsi di kantor ini. Maafin saya Pak, saya hilaf. Hilaf, tidak ada hilaf. Kamu tahu hukuman apa yang akan kamu dapatkan, ha? Apa? Oh ya, Ibu Novi. Iya, Pak. Ya, Ibu Novi bisa ke ruangan. Ya, sekalian sama Mas Fajar nggak apa-apa. Oh, iya. Oh ya, ini berkasnya. Terima kasih Pak. Silakan. Pak, sebenarnya ini Bu Risma lah yang... Ovi, kamu tahu perbuatan kamu itu seperti apa? Kamu sudah merugikan kantor ini. Kamu sudah mencemarkan nama baik kantor ini. Kamu sudah mencemarkan nama baik kantor ini di depan-depan semua karyawan, calon karyawan. Dan di depan bos besar. Kamu paham apa atas kesalahan kamu itu? Mulai hari ini, kamu saya pecat. Kamu Risma, hari ini kamu saya pecat. Tapi kan ini salahannya Pak Ovi, Pak. Kok saya ikut dipecat? Karena ini kesalahan kalian berdua. Mari ikut saya ke kantor. Akan aku urus surat pemecatan kalian berdua. Ibu Novi, Iya. saya berterima kasih banyak sekali, berkali-kali saya terima kasih sama Bu Novi. Saya juga sebelumnya selain terima kasih saya minta maaf karena awal pertemuan saya dengan Ibu Novi kurang sopan dan kurang mengenakan. Karena saya tidak mau membela atau membenarkan diri saya karena saya memang sangat terburu-buru dan saya ingin tergesa-gesa dan saya sangat terambisi dan sangat semangat untuk bekerja di perusahaan Ibu. Iya, saya paham. Jadi halangan apapun, rintangan apapun, saya nggak mempedulikan itu. Sampai saya lupa bahwa ada kemanusiaan yang memang harus kita saling tolong-menolong. Saya terima kasih. Berkat Ibu Novi juga saya diterima dan saya tidak jadi mengeluarkan uang 50 juta. Fajar, Iya Bu. jangan panggil saya Ibu. Pikir aku nih ibu-ibu apa? Iya Mbak. Novi aja cukup. Iya Novi. Kan sekarang udah di luar kantor. Maksudnya gimana ya Ibu? Saya kurang paham dengan perkataan Ibu. Fajar, semenjak kita bertemu, aku mulai tertarik sama kamu. Jadi aku berharap ketika kita udah di luar kantor, aku bisa ngajakin kamu untuk jalan, makan, ataupun kemana yang bisa bikin kita lebih dekat. Kalau Ibu memang pengen mengenal lebih dekat, nggak apa-apa. Saya sekarang kan pulang. Kenalan aja sama orang tua saya. Sekalian saya juga perkenalkan Ibu bahwa Ibu adalah bos saya. Oh, ide bagus. Mari. Naik mobil kamu. Iya. Ayo.